Bapak dan Ibu, kita akan meneruskan sesi belajar PTK kali ini di part 5 tentang mengolah hasil penelitian. Pada part 4, kita belajar bagaimana cara menentukan instrumen dari PTK. Setelah instrumen itu dibuat, lalu diuji cobakan ke siswa, nah otomatis nanti kita dapat data. Nah, bagaimana data itu diolah di dalam PTK ini. Nah, biasanya ini juga menjadi suatu hal yang membingungkan ketika data sudah ada, itu bingung mau diapakan data ini. Nah, saya berikan ilustrasi seperti ini. Ketika kita mempunyai di PTK-nya sedang membahas tentang masalah keaktifan siswa, maka kita gunakan instrumennya observasi. Nah, ketika kita observasi, maka coba kita cek dari hasil observasi itu ada berapa yang aktif di diskusi pada siklus pertama. Misalkan, lalu ada berapa yang aktif diskusi pada siklus yang kedua. Nah, lalu adakah peningkatannya dari sana? Nah, seberapa besar peningkatannya, berapa persen peningkatannya? Nah, setelah itu baru kita bisa menyimpulkan apakah ada peningkatan atau ada penurunan. Ketika ada peningkatan, berarti metode yang kita gunakan cocok untuk masalah keaktifan siswa. Tapi ketika terjadi penurunan, maka metode yang kita gunakan itu tidak cocok untuk masalah keaktifan siswa. Misalkan contoh seperti ini, contoh pengolahan datanya untuk masalah keaktifan siswa. Misalkan dari hasil observasi di sini, misalkan observasi kita cek berapa orang siswa yang bisa mengemukakan pendapat. Lalu yang menjelaskan ada berapa orang di siklus pertama. Lalu yang berdiskusi ada berapa orang, yang mempresentasikan laporan, lalu memajang hasil karyanya. Itu di siklus pertama, lalu kita buat persentasenya. Jadi ini persentase dari 10 per 30 kali 100%. Nah, nanti di siklus kedua pun sama. Kita observasi lagi berapa siswa yang mengemukakan pendapat, lalu yang bisa menjelaskan, berdiskusi, mempresentasikan laporan, memajang hasil karya, lalu cari persentasenya. Nah, nanti kita lihat apakah ada peningkatan dari unsur-unsur mengkomunikasikan hasil pemikiran siswa. Nah, ketika misalkan ada peningkatan di sini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa metode yang kita gunakan untuk masalah keaktifan siswa itu bisa berhasil. Nah, ini salah satu contoh untuk pengolahan data tentang keaktifan siswa. Jadi nanti inilah yang kita tulis secara deskriptif dalam laporan PTK kita. Nah, ketika misalkan kita mempunyai masalah prestasi belajar siswa, maka kita lakukan pretest dan posttest instrumennya. Nah, dari pretest dan posttest itu kita lihat hasil pretest dan posttest siklus pertama itu berapa gainnya atau berapa peningkatan dari rata-ratanya. Lalu pada hasil pretest dan posttest siklus kedua pun berapa gainnya? Apakah ada peningkatan di sini dari segi gainnya? Seberapa besar peningkatannya? Nah, itulah yang bisa kita simpulkan. Apakah metode yang kita gunakan cocok untuk masalah prestasi belajar siswa? Berikut contoh pengolahan data prestasi belajar siswanya. Misalkan di sini ada pretest dan posttest. Nah, ini contoh hasil pengolahan datanya. Misalkan pada siklus pertama pretestnya terkecil nilainya berapa, terbesar nilainya berapa, lalu rata-ratanya berapa, posttestnya berapa. Nah, lalu gainnya itu mengurangi posttest dikurangi dengan pretest dikurangi. Nah, terus nanti biasanya dilihat dari nilai rata-rata. Misalkan ini rata-ratanya 4,47, perbedaan dari 3 ke 7. Nah, berarti kenaikannya ada di 47,58%. Nah, lalu di siklus kedua, nanti kita lihat pretestnya berapa, posttestnya berapa, nanti perbedaannya berapa. Nah, berarti nanti di sini kita lihat antara ini 4,47 gainnya atau perbedaannya menjadi di sini 6,11. Berarti ini ada peningkatan. Siklus ketiga pun sama, dilihat pretestnya berapa, posttestnya berapa, rata-ratanya, lalu dilihat gainnya berapa.
Nah, inilah yang nanti akan menjadi kesimpulan kita dalam penulisan hasil PTK kita, bahwa siklus pertama itu misalkan di sini ada kenaikan 47%, lalu di siklus kedua ada kenaikan 67%, siklus ketiga ada kenaikan 67,39%. Nah, berarti karena ada kenaikan dari tiap siklus, maka kita bisa simpulkan bahwa adanya kenaikan data prestasi siswa dengan metode yang kita gunakan selama melaksanakan PTK ini. Inilah khas dari PTK, bahwa harus ada data yang diperoleh dari setiap siklusnya, dan kita menyimpulkan dari setiap siklus yang ada. Nah, sekarang bagaimana ketika yang jadi permasalahan motivasi belajar siswa? Ini salah satu contohnya. Maka instrumen yang kita gunakan biasanya untuk melihat bagaimana siswa termotivasi atau tidak dalam belajar, itu biasanya kita menggunakan angket. Nah, dari sini kita lihat hasil angket siklus 1 seperti apa. Lalu hasil angket siklus 2 itu seperti apa? Adakah peningkatannya? Lalu berapa persen peningkatannya? Baru kita bisa menyimpulkan apakah ada kenaikan atau penurunan dari hasil angket. Nah, di sini contoh pengolahan datanya untuk angket. Misalkan seperti ini. Ini sudah dipersentasekan berapa persen yang setuju, berapa persen yang tidak setuju, yang ragu-ragu dari pertanyaan yang kita berikan kepada siswa. Nah, ketika yang setujunya banyak dengan pertanyaan yang positif, berarti kita berhasil, PTK kita bisa kesimpulkan bahwa itu menjadi sesuatu hal yang berhasil. Nah, ini pun sama. Ketika misalkan apakah siswa memahami, nah kita lihat persentase yang sangat setuju dan setujunya berapa persen. Kalau itu besar, berarti kita sudah berhasil membuat siswa memahami dari soal-soal ujian nasional. Oke, mungkin itu salah satu bagaimana cara mengolah hasil data PTK. Jadi untuk data PTK itu tidak sesulit kita mengolah data dari hasil penelitian yang bukan PTK. Jadi kita hanya menyimpulkan, kita hanya melihat siklus pertama seperti apa, kedua seperti apa, lalu adakah peningkatannya atau penurunannya, sehingga kita bisa menyimpulkan berhasil atau tidak berhasilnya penelitian kita. Oke, kita bertemu lagi di part selanjutnya, yaitu di sesi menulis PTK. Subscribe terus channel.